Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pekan ini kita kembali berjumpa setelah pada pekan lalu qadarullah wa masyafa'ala daurah kita tertunda. Dan untuk jadwalnya, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan masih dari pembahasan fikih puasa Ramadan. Dan sekarang kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Penulis di sini berkata, A. Pembatal puasa. Para ulama sepakat bahwasannya wajib bagi orang yang sedang puasa untuk menahan dirinya dari makan, minum, dan jima, yakni berhubungan suami istri. Kemudian para ulama berselisih dalam beberapa permasalahan. Di antara permasalahan itu ada yang bersandar dengan dalil yang jelas, dan ada juga yang tidak bersandar pada dalil yang jelas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma menetapkan bahwa makan, minum, jima, dan haid itu membatalkan puasa. Berikut ini pembatal-pembatal puasa tersebut. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, yang membatalkan puasa adalah jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Perkara ini sangat jelas, bahkan bersetubuh termasuk pembatal puasa yang paling besar dosanya. Barang siapa yang bersetubuh pada siang hari Ramadan tanpa ada alasan, sungguh puasanya telah batal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail." Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur, untuk berhubungan badan dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya di sini adalah fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam, yakni sampai terbenamnya matahari. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk di sekitar Rasulullah, datanglah seorang laki-laki. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Maka beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Saya telah bersetubuh dengan istri saya, padahal saya sedang puasa." Maka Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau mempunyai seorang budak yang dapat engkau bebaskan?" Perhatikan ibu-ibu, ini kafarat pertamanya. Kafarat pertamanya adalah memerdekakan budak, ya. Maka dia pun menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Nah, ini kafarat yang kedua, ya. Maka dia pun menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin?"
Ya, ini kafarat yang ketiga, ibu-ibu. Dia pun menjawab tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diam sejenak. Ya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan sekeranjang kurma. Kemudian beliau bertanya, mana yang tadi bertanya? Maksudnya mana yang tadi mengadukan dirinya kepada Rasulullah atau laki-laki tadi? Ya, maka dia pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah sekeranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Kemudian laki-laki tadi malah berkata, apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di daerah ini yang lebih miskin daripada saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Ya, maksudnya gigi geraham ini adalah ad-dawahik, ibu-ibu. Ad-dawahik itu gigi geraham kecil. Kalau kita senyum, ya, ketawa kecil ini kelihatan. Bukan gigi geraham an-nawajid. Ya, an-nawajid itu adalah gigi geraham yang paling belakang. Rasulullah tidak pernah tertawa sampai gigi geraham paling belakangnya kelihatan. Ya, beliau tertawa hanya sebatas gigi ad-dawahiknya itu terlihat. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata atau bersabda, berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Naam, Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala mengatakan para ulama tidak berselisih bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa ketika siang hari dari perkara jima, makan dan minum. Ya, para ulama tidak berselisih bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa ketika siang hari mereka itu untuk berjima, makan dan minum. Ini udah sepakat ya, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, untuk kafarat tadi, ya, yang pertama adalah memerdekakan budak. Ya, ini kalau misalkan ada perbudakan gitu ya, ibu-ibu ya, perbudakan terjadi, maka kafarat pertamanya adalah dia memerdekakan budak. Lalu yang kedua, dia puasa berturut-turut 2 bulan, ya, sempurna. Ya. Kata para ulama, nggak boleh batal. Kalau batal di tengah, dia harus ngulang lagi. Nah, ini kan berat, ibu-ibu rahimakumullah ya. Maka kafarat yang ketiga, dia bersedekah atau memberi makan, membayar fidyah ya untuk 60 orang miskin. Ya, ibu-ibu boleh masak 60 kasih ke orang-orang miskin, boleh juga dengan cara ya apa namanya pakai uang, tidak masalah. Ya. Kemudian penulis di sini mengatakan, ketahuilah berdasarkan dalil-dalil orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan terkena 5 hukuman. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, ini dicatat. Pertama, puasanya batal. Yang kedua, mendapat dosa dan dosanya bukan dosa kecil. Dosanya dosa besar yang harus ditaubati. Yang ketiga, tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya. Jadi, misalkan ada sepasang suami istri memuncak syahwatnya, ya mereka akhirnya berhubungan, ya itu puasanya batal. Tetapi dia tidak boleh makan dan minum setelah berhubungan. Tetap dia itu harus ya melanjutkan puasanya. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, wajib membayar kafarat. Ya, tadi pertama membebaskan budak, kalau nggak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, ya memberi makan 60 orang miskin. Ya. Wajibnya membayar kafarat berlaku khusus untuk puasa Ramadan saja. Apabila bersetubuh pada saat puasa qadha Ramadan atau lainnya, maka puasanya batal dan tidak ada kafarat. Jadi maksudnya ibu-ibu rahimakumullah, ada orang di bulan Ramadan tahun ini dia sakit misalkan 5 hari.
Ya, dia punya dia sakit 5 hari, kemudian dia qadha di bulan-bulan berikutnya. Ketika dia mengqadha puasa, qadarullah wa ma syafa'ala, syahwatnya memuncak, ya. Lalu dia berhubunganlah dengan istrinya. Maka ketika melaksanakan puasa qadha ini, lalu dia batal dengan cara bersetubuh dengan istrinya, dia tidak dikenakan kafarat, ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, wajib mengqadha puasa menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Karena orang yang bersetubuh telah merusak satu hari Ramadan, maka wajib baginya untuk menggantinya pada hari yang lain. Sebagaimana jika ia batal puasanya karena makan dan minum. Jadi, walaupun sudah membayar fidyah, ibu-ibu rahimakumullah, 60 orang miskin, dia tetap mengganti, tetap mengqadha puasa yang dia batalkan dengan bersetubuh tersebut, dengan berjima tersebut. Tidak cukup di situ, dia harus bertaubat. Ya, bayangkan ibu-ibu rahimakumullah, seorang suami istri yang sah ketika di luar Ramadan di siang hari berhubungan berjima mendapatkan pahala yang besar. Namun ketika di Ramadan dilakukan di siang hari bukan dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan mukim, mereka melakukan statusnya jadi berubah menjadi status haram dan dosa besar, lalu ada kafaratnya. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, ada sedikit faedah, ya, dari kitab-kitab yang saya baca, ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimanakah apabila seorang suami yang memiliki syahwatnya yang luar biasa atau istrinya syahwatnya luar biasa, nggak kuat ya menahan dorongan syahwat tersebut, apakah mereka boleh melakukan safar pada hari tersebut untuk melakukan hubungan suami istri di luar jarak safar, ya, untuk terhindar dari kafarot? Maka jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh insya Allah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, apabila suami ibu-ibu ya nggak kuat, ya mungkin karena ibu saking menariknya, ya seperti itu, lalu diajak safar lah ibu kemana gitu ya, terus nyewa villa gitu ya beberapa hari di luar jarak safar tersebut, lalu selama safar ia melakukan hubungan suami istri dan tidak berpuasa ya selama safar tersebut, maka hukumnya tidak masalah insya Allah. Dan ini pendapat yang saya ikuti, dan insya Allah ini adalah pendapat yang kuat, ya. Taib. Penulis melanjutkan, sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan lainnya berpendapat bahwa tidak ada qadha bagi yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan laki-laki tadi untuk mengganti puasanya. Adapun riwayat yang mengatakan maka berpuasalah sebagai ganti hari yang batal adalah riwayat yang syadz atau riwayat yang ganjil, tidak bisa dijadikan dalil. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama. Ya, karena kita tidak ragukan bahwa mengganti puasa adalah lebih berhati-hati, ya, dan lebih melepaskan tanggungan. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi memang ibu-ibu rahimakumullah dia harus mengkodoknya. Kemudian apakah istri wajib membayar kafarat? Ya, ya ibu-ibu di sini dijelaskan panjang lebar, namun saya ambil saja keputusannya. Ringkasnya, seorang istri itu tidak wajib membayar kafarat. Ya, yang membayar kafarat itu adalah suaminya. Dalilnya apa? Ya dalilnya hadis yang tadi. Yang laki-laki ngadu sama Rasulullah, bersetubuh sama istrinya, berjima, yang suruh bayar kafarat siapa? Suaminya. Istrinya mah enggak, ya. Begitu. Kemudian ada faedah di sini yang disebutkan oleh penulis, bagaimana jika bersetubuhnya karena lupa? Ya ini agak lucu, cuman diangkat ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana jika jimanya karena lupa? Nih.
Ya mungkin saking ininya jadi lupa gitu Ibu ya. Hukum di atas tidak berlaku bagi orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan karena lupa atau karena nggak tahu hukumnya. Puasanya tidak batal dan tidak terkena kafarat. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, Hasan al-Basri dan Mujahid mengatakan apabila bersetubuh karena lupa, maka dia tidak berdosa dan tidak terkena kafarat ya maksudnya di sini, maka dia tidak ada dosa apapun. Sedangkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata bersetubuh tidak ada perselisihan bahwa hal itu membatalkan puasa jika yang mengerjakannya secara sengaja. Adapun apabila yang mengerjakannya karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menghukumi sama seperti makan dan minum karena lupa. Namun ibu-ibu rahimakumullah, untuk kehati-hatian, apabila ibu-ibu adalah orang-orang yang memiliki harta atau suami memiliki harta, dulu pernah melakukan, karena sekarang mungkin baru tahu gitu ya ibu-ibu ya, saya menganjurkan tetap bayar kafarat ya. Ya, kafarat dibayar 60 orang miskin. Nah, kalau kasih uang, hitungan uang 15.000. Misalkan 15.000 kali 60. Ya, kasih ke orang miskin. Ya, 60. Nah, sejumlah 60 itu 15 kali 60 berapa tuh? Nah, gitu. Ini kalau misalkan ada harta. Adapun kalau tidak, maka ya cukup bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak kembali mengulanginya lagi. Kemudian pembatal yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Barang siapa yang makan dan minum secara sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang puasa, maka puasanya batal. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama min ilal lail." Dan makan minumlah hingga terang fajar bagimu, ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam hingga matahari terbenam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Para ulama telah sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa, ya termasuk rokok dan vape ibu-ibu. Nge-vape, rokok itu membatalkan puasa. Dan makanan di sini mencakup yang halal maupun yang haram, bermanfaat ataupun berbahaya, sedikit ataupun banyak. Sampai-sampai para ulama mengatakan, seandainya seorang menelan mutiara secara sengaja, maka batal puasanya. Padahal mutiara tidak memberikan manfaat bagi badan. Oleh karena itu, maka rokok adalah membatalkan puasa, sekalipun berbahaya dan haram. Adapun jika makan dan minumnya karena lupa, maka puasanya sah, tidak kurang sedikit pun, tidak berdosa, tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Ya. Barang siapa yang lupa bahwa dirinya sedang puasa, kemudian makan dan minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Ya. Dan bagi yang melihat orang yang sedang berpuasa, makan dan minum karena lupa, maka wajib untuk mengingatkan orang tersebut. Walhasil apabila engkau melihat saudaramu mengerjakan perbuatan yang tidak halal baginya, maka wajib bagimu untuk mengingatkannya. Karena lupa dan salah itu sering terjadi. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, misalkan ada kasus anak ibu di rumah, ya, ibu-ibu mohon maaf, tolong dinonaktifkan mikrofonnya. Nah, ada yang nyala mikrofonnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana jika ada seseorang misalkan di rumah, anak-anak ibu yang sudah balik, ya anak-anak ibu yang sudah balik, ya,
Tiba-tiba dia lupa dia. Datang masuk ke dapur, tiba-tiba dia minum. Ketika minum, lalu diingatkan, "Nak, puasa." Nah, masih ada air yang ada di mulut. Nah, air yang di mulut itu dibuang atau diminum, Ibu-ibu? Siapa yang bisa jawab, Ibu-ibu? Apabila kita Dibuang, melihat ada, ya, diminum, dibuang, diminum, Ustaz. di Diteruskan sampai habis. Dibuang Ustadz. Dibuang, diminum Ustaz, sampai dibuang. habis. Kalau tumblernya besar gimana? Nah, yang dihabiskan yang di mulut aja, yang masih di mulut itu ditelan aja. Iya, barakallahu fiik, Ibu. Enggak, Bu, saya bercanda ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini ada khilaf nih di kalangan para umahat nih. Ya, ada yang mengatakan, lanjutkan Ustaz, minum. Yang ada di dalam mulut, diminum. Ya, yang satunya lagi, buang. Nah, jawabannya, Ibu-ibu rahimakumullah, adalah dibuang. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu, atau pengalaman ibu-ibu sendiri lah. Ibu-ibu lagi puasa tiba-tiba lupa, ditegur sama anak. "Umi puasa, kok minum?" Gitu kan. Ya, nah, yang ada di mulut lepehin, ya. Misalkan minum jus atau minum teh manis atau minum susu. Nah, terus yang bekas di mulut ini bagaimana? Ya, yang bekas di mulut ini bagaimana? Yang bekas di mulut ini ibu-ibu boleh kumur-kumur, ya. Kumur-kumur sampai rasanya itu ya memudar, ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih dan insya Allah ini adalah yang lebih selamat. Nah, kejadian pada minuman berlaku juga pada makanan. Jadi kalau misalkan ibu lagi ngunyah ya, nyam 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 nyam, tiba-tiba ada yang ngingetin, "Hei, kamu lagi puasa." Jangan ditelan dulu, "Oh iya saya puasa." Jangan begitu. Ya, udah diingetin, jangan ditelan, dilepeh, ya, dilepeh, ya. Kecuali kaget. Nah, beda. Kecuali kaget, tersedak, ya, dan lain-lain. Maka itu tidak masalah insya Allah. Ya, jangan juga misalkan apa namanya eh, apa ya kasarnya nanggung. Nah, nanggung. Misalkan gini, lagi makan apa gitu ya, tinggal sepotong lagi, ya. Misalkan ini lagi puasa, ntar lu nanggung. Nah, nggak boleh. Ya, itu tidak benar. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, apabila kejadian seperti ini, maka lakukanlah apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, dibuang, jangan dilanjutkan. Ya, kemudian untuk menghapus rasa bekas minuman atau makanan tadi boleh dengan kumur-kumur. Tapi kumur-kumur minumnya jangan ditelan. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ini ada faedah yang sangat ajaib sekali. Ya, kok ada orang kayak gini? Mari kita simak ibu-ibu hadisnya. Suatu kali ada seseorang lelaki datang kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, "Saya puasa, kemudian saya makan dan minum karena lupa. Bagaimana hukumnya?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Rapopo, nggak apa-apa," katanya gitu ibu-ibu ya. "Allah telah memberimu makan dan minum." Masya Allah. Kemudian lelaki itu berkata lagi, "Setelah kejadian itu, saya masuk ke rumah orang lain. Lalu saya lupa, saya makan dan saya minum lagi." Maka beliau berkata, untuk yang kedua kalinya, "Enggak apa-apa. Allah telah memberimu makan dan minum." Kemudian lelaki itu berkata lagi, "Setelah itu saya masuk lagi ke rumah orang. Terus saya makan dan minum karena lupa." Maka kali ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, "Kamu ini orang yang tidak terbiasa berpuasa." Ini salah teks ya ibu-ibu ya. Kamu ini orang yang nggak biasa puasa, jadi suka lupa. Bayangin ibu-ibu, ada orang saking lupanya dia makan dan minum
3 kali. Dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Ya, begitu. Jadi apabila ibu-ibu rahimakumullah, ini faedah yang sangat besar dan ini adalah adab akhlak yang sangat baik. Apabila kita melihat seseorang di bulan Ramadan dia lupa makan minum, jangan dihina, nggak boleh. Wah kamu nih alasan ya kamu ya, nggak boleh ibu, nggak boleh. Ya, itu Allah yang kasih dia makan, ibu yang marah-marah sama dia. Lah aneh ya kan? Allah udah ngasih dia makan, Allah ngasih dia minum, ya terus kita sebagai makhluk yang ngelihat kejadian itu marah-marah-marah, gimana? Ya, begitu. Nggak boleh kita marah-marah, apalagi terjadi sama anak kita atau mungkin suami kita ya karena lupa mau gimana lagi, ya. Nah, kalau yang menghadapi kasus seperti ini, yang lupa, ya mungkin dia bilang alhamdulillah dikasih makan, dikasih minum sama Allah. Taib. Berikutnya ibu-ibu pembatal yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Sedangkan muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tetap sah dan tidak ada qadha juga tidak ada kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man zara'ahu fai'un wa huwa sha'imun, falaysa 'alaihi qada'un, wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah sedangkan ia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Ya. Hadits ini, ibu-ibu rahimakumullah, hadits ini, ibu-ibu rahimakumullah, menunjukkan bahwa orang yang puasa bila muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Hikmahnya adalah karena muntah dengan sengaja akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan. Adapun jika muntahnya tidak sengaja, keluar tanpa kehendaknya, maka puasanya sah, tidak ada qadha baginya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini. Contoh muntah karena sengaja itu ibu-ibu rahimakumullah adanya usaha ya, misalkan dicolok tenggorokannya. Nah, ini namanya puasanya muntahnya disengaja ya, begitu. Nah, berbeda dengan orang punya asam lambung. Punya asam lambung ini bukan karena usaha dia, tidak. Karena lambungnya bermasalah, lalu dia muntah. Maka ini termasuk bukan muntah yang disengaja. Atau ada orang masuk angin, ya habis perjalanan, masuk angin, ya dia muntah tidak sengaja. Atau ada orang sedang naik mobil, bukan safar, bukan, ya, bukan safar. Tiba-tiba dia sakit mabuk, mabuk kendaraan, dia muntah, ya, maka itu bukan termasuk mabuk atau muntah yang disengaja. Insya Allah tidak membatalkan puasa. Nah, berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, ya kita lewati saja pembahasan berikutnya. Kita masuk kepada yang keempat, yakni haid dan nifas, ya. Ibu-ibu rahimakumullah, haid dan nifas ini memang membatalkan puasa. Ya, walaupun ibu-ibu rahimakumullah haidnya ini terjadi 5 menit lagi sebelum azan maghrib atau sebelum terbenamnya matahari. Maka ibu-ibu tetap batal, nggak boleh puasa dilanjut. Ustadz nanggung 5 menit lagi. Ya, dilanjut puasanya, nggak boleh. Apabila mendapati diri kita dia dalam keadaan haid, ya ibu-ibu, maka kita harus membatalkan puasa kita. Segera minum, segera makan, ya jangan ditunda, ya. Dan nggak boleh marah-marah,
nggak boleh nangis. Ya ngapain? Itu udah fitrahnya perempuan. Ya Ustadz kan laki-laki nggak ngerasain gimana rasanya. Ya enggak, Ibu rahimakumullah. Ya, yang namanya udah darah kebiasaan wanita, maka yaitu apa, kita syukuri saja. Ya, itu anugerah dari Allah. Ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada faedah ibu-ibu rahimakumullah, dengan adanya kasus ini, saya ya mengingatkan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan kalau haid itu kan terjadwal. Maka dicatat, oh kemarin bulan kemarin saya haid tanggal segini. Nah, bulan ini sekarang kayak sayanya haid ini tanggal segini nih kayaknya. Nah, di tanggal tersebut, ibu-ibu harus cek senantiasa rutin. Setiap mau sholat, dicek. Jangan diem aja, jangan. Ya, harus dicek. Kenapa? Karena itu tadi ibu-ibu rahimakumullah. Ini bentuk perhatian kita dengan ibadah yang sedang kita jalani. Ya, jangan samakan diri kita dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jangan. Ya, kita harus perhatian. Oh, saya biasa misalkan haidnya tanggal 22. Nah, di tanggal 22 itu rajin-rajin lah ngecek. Setiap mau sholat dicek. Setiap mau sholat dicek, ya, begitu. Nah, syukur-syukur ya datang haidnya setelah ba'da maghrib. Alhamdulillah, ya, begitu. Kemudian yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, ya ini dengan onani, ya. Tidak boleh onani, yaitu apabila sengaja mengeluarkan air mani bukan karena jima seperti onani dan tangannya atau mencumbui istri dengan niat agar keluar air maninya, maka puasanya batal, ya, dan wajib mengganti dengan puasa pada hari yang lain menurut jumhur ulama. Dalilnya adalah sebuah hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Akan tetapi apabila keluar air mani bukan karena kehendak dirinya seperti ihtilam, mimpi basah di siang hari, atau berpikir yang tidak ada niat dan perbuatan, maka tidak membatalkan puasa. Berdasarkan hadis, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sungguhnya Allah mengampuni untuk umatku apa yang terlintas dalam benaknya selama dia tidak mengerjakan atau tidak mengucapkannya. Jadi ibu rahimakumullah, ada laki-laki itu yang syahwatnya itu tinggi. Ya, begitu. Jadi dia tuh gampang ejakulasi gitu ya. Gampang begitu. Ya, maka apabila dia tidak melakukan hubungan suami istri atau dia tidak melakukan onani, maka puasanya tidak batal. Misalkan juga anak-anak ibu yang laki-laki ya, ataupun yang perempuan yang sudah balik, di siang hari ketika tidur siang dia mimpi basah, ya, maka cukup dia mandi junub, selesai, sudah, lanjut puasanya, ya, tidak perlu dibatalkan, ya. Dan ini harus diajarkan ibu-ibu, karena banyak orang nggak tahu. Ya, banyak anak-anak muda yang nggak tahu. Dia pikir kalau misalkan dia mimpi basah, ya puasanya batal. Ini banyak kejadian. Ya. Kemudian pembatal yang keenam, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Seperti menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makanan dan minuman. Maka hal tersebut membatalkan puasa. Inilah pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan keputusan Majma' Al-Fiqhi. Demikian pula yang termasuk dalam kategori minuman adalah merokok. Ya, barang siapa yang merokok dalam keadaan puasa, maka puasanya batal, nge-vape, ya, sama kayak rokok, karena merokok termasuk dari ya
minuman. Makanya orang Arab itu la tashrabud dukhan, jangan kamu minum apa namanya rokok. Maksudnya tuh minum tuh menghisap, ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Adapun jarum suntik atau injeksi seperti insulin, suntik vaksin dan sebagainya yang tujuannya untuk pengobatan dan tidak berfungsi sebagai makanan dan minuman, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sama juga dengan inhaler yang punya sakit asma, ya, terus juga yang apa tuh terapi uap itu buat yang asma anak kecil atau orang dewasa yang uap itu terapi uap, ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, misalkan lagi siang hari tiba-tiba asmanya terganggu, di rumah ada alat yang pakai masker itu, terus ada uapnya, itu tidak membatalkan puasa, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, niat berbuka. Jika ada orang sedang berpuasa, niat untuk berbuka dan membatalkan puasanya dengan niat yang kuat dan sadar bahwa dia sedang puasa, maka saat itu juga puasanya batal, sekalipun dia belum makan dan minum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Akan tetapi barang siapa yang berniat ingin membatalkan puasa jika mendapati makanan atau minuman maka puasanya tidak batal kecuali jika dia mengerjakan apa yang dia niatkan. Karena larangan dalam ibadah tidak membatalkan ibadah kecuali jika larangan tersebut dikerjakan. Kaedah ini sangat penting dan bermanfaat, yaitu barang siapa yang niat untuk keluar dari sebuah ibadah, maka ibadahnya batal dan rusak kecuali ibadah haji dan umroh. Akan tetapi barang siapa yang niat untuk mengerjakan larangan ibadah, maka tidak batal ibadahnya kecuali dengan mengerjakan larangan tersebut. Contohnya, ibu-ibu rahimakumullah, ada orang mau safar. Ya, ini memang khilaf di kalangan para ulama dan khilaf ini sangat kuat sekali. Ada orang mau safar sekarang, misalkan nih sekarang kita lagi puasa nih ibu-ibu. Dia mau safar. Dia puasa apa enggak? Ya ibu-ibu, siapa yang bisa jawab? Hari ini dia mau safar nih ibu-ibu. 85 kilometer, misalkan kemana? Ke Semarang, safar ke Semarang. Nah, dia puasa atau enggak ibu-ibu? Tidak, Ustadz. Tidak, Ustadz. Tidak puasa. Ya, dari awal pagi nggak niat puasa. Ada yang lain ibu-ibu? Oke, kayaknya jawabannya cuma satu nih ya. Dia tidak puasa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini memang khilaf yang kuat sekali di kalangan para ulama. Karena ada asar ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau tidak saya salah ingat ya ibu-ibu ya. Beliau tuh mau safar, terus dia makan, disuruh pembantunya ya, khadimahnya, budaknya ngambilin makanan terus dia makan. Ini pendapat yang pertama. Jadi boleh orang yang dia itu mau safar, dia tuh nggak puasa di hari tersebut. Boleh. Namun pendapat yang lebih selamat, ibu-ibu rahimakumullahu ta'ala, ya, baiknya dia itu niatnya begini. Saya puasa nih. Ntar kalau udah nyampe kota itu, kalau saya nggak kuat, saya batal. Nah, ini lebih aman. Ya, jadi niat puasanya tetap dipasang. Kalau nanti di jalan, ya, maka dia mau batalkan silakan. Ternyata dia kuat, ya kan? Ternyata dia nggak masalah. Udahlah sayang, saya mau puasa aja. Nah, gitu tidak masalah ibu-ibu. Tidak batal puasanya. Apa dalilnya? Ini tadi yang disampaikan penulis. Jadi kalau misalkan ada orang, wah ntar kalau ada es teh manis datang, saya mau batal puasanya. Misalkan nih, ada begitu. Udah niat di dalam hati. Ternyata nggak datang es tehnya, nggak datang minumannya. Ya, nggak datang minumannya ya. Dia terus puasa, maka dia tetap sah puasanya.
Nah, ini juga bisa kita lakukan. Namun ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kalau mau safar tanya sama suami. Pak, gimana kita buka atau lanjut puasa? Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan, tentukan dari amir safar, pemimpin safar, yakni suami kita. Biar beliaulah yang menentukan kita ini musafir yang berpuasa atau musafir yang libur puasanya dulu. Dan kalau suami sudah memutuskan, nggak boleh. Amir safar sudah memutuskan, anggota seluruhnya nggak boleh ada yang bermaksiat. Maksudnya nggak boleh ada yang melanggar keputusan dia. Mau anaknya LC kek, ya anaknya Ustadz kek, misalkan yang jadi amir safar bapaknya, harus taat sama bapaknya. Nah, kita hari ini nggak puasa ya. Wah, Abi, kata para ulama menurut nggak bisa. Udah kata Amir Safar apa berbuka ya berbuka. Kenapa? Ada maslahatnya, ya. Karena misalkan terpecah-pecah, nah, nanti repot. Safarnya jadi apa? Safarnya jadi nggak nyaman. Sedangkan safar itu saja sudah adab ibu-ibu ya. Janganlah kita ini memperkeruh suasana ketika dalam safar. Ya, satu suara lebih baik. Kemudian yang kedelapan, murtad dari agama Islam. Ya, ini tidak perlu dipertanyakan lagi, ibu-ibu rahimakumullah. Barang siapa yang murtad keluar dari Islam dengan ucapan, dengan perbuatan, keyakinan, keraguan, atau mengerjakan salah satu pembatal-pembatal keislaman, maka puasanya batal. Bahkan seluruh amal solehnya pun ikut terhapus. Na'udzubillah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini, ibu-ibu, Allah khitabnya kepada Nabi Muhammad. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau engkau syirik sama Tuhanmu, ya niscaya akan aku hapuskan semua amal-amalmu. Dan terlalulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad, ibu-ibu. Apalagi kita, ya kan ya. Maka faedahnya ibu-ibu pelajari tauhid, pelajari syirik agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya agar kita terhindar dari dosa-dosa syirik, terutama syirik akbar. Imam bin Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ahli ilmu. Berarti ini ijma' bahwasanya orang yang murtad dari agama Islam ketika sedang puasa maka puasanya batal karena puasa adalah ibadah yang salah satu syaratnya adalah niat. Niat ini bisa batal dengan perbuatan murtad seperti perkaranya sholat dan haji. Dan karena puasa juga termasuk ibadah inti yang bisa terhapus dengan kekufuran sebagaimana halnya sholat, ya ibu-ibu rahimakumullah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita bisa terus menjadi seorang muslim dan muslimah yang taat. Baik. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ada waktu masih 12 menit lagi. Kita masuk poin yang B, syarat pembatal puasa. Penulis di sini berkata, disyaratkan untuk pembatal-pembatal puasa yang telah kami sebutkan selain haid dan nifas itu 3 syarat. Apabila 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak membatalkan puasa seorang. Berarti kaedah ini dihafalkan ibu-ibu. Ya. Kaedah ini tolong dihafalkan. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah mengatakan pembatal-pembatal puasa ini dapat membatalkan puasa apabila dikerjakan dengan sengaja, dalam keadaan ingat, dan atas kehendaknya sendiri. Ini 3 kaedah nih. Ya. Apabila dikerjakan dengan sengaja, dalam keadaan ingat, dan atas kehendaknya sendiri. Penjelasannya secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang pertama adalah mengetahui hukumnya. Orang yang berpuasa mengetahui hukum dari pembatal-pembatal puasa ini. Barang siapa yang melanggar pembatal puasa karena tidak tahu hukumnya, maka puasanya nggak batal.
Misalkan ada orang, ibu-ibu rahimakumullah, ya, siang-siang hari, ya, dia apa namanya, eh nge-vape, ya, nge-vape, lagi nge-vape set gitu kan. Terus ada yang negur, mas, mas, kan nge-vape tuh batal puasanya. Loh, emang batal ya puasanya? Loh, saya nggak tahu. Nah, kayak gitu. Nah, udah nggak usah didebat lagi. Bilang alahkan, yaudah mas berhenti aja. Nggak usah apa namanya, mas itu nggak batal puasanya. Ya, tapi jangan di-vape lagi, jangan nge-vape lagi, udah berhenti. Lanjutin puasanya. Oh gitu ya, nah, kayak gitu. Itu namanya orang nggak tahu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apabila yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 5. Kemudian barang siapa yang muntah dengan sengaja karena tidak mengetahui hukum bahwa muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa, maka puasanya sah tidak batal. Demikian pula apabila ada yang makan dan minum setelah fajar karena dia mengira fajar belum terbit, atau makan dan minum karena mengira matahari telah terbenam, kemudian setelah itu jelas baginya fajar yang telah terbit dan matahari yang belum terbenam, maka puasanya sah tidak batal. Karena dia jahil akan waktu, dia nggak paham waktunya. Ya, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, "Aftarna ala ahdin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin, thumma tal'atis syams." Kami pernah berbuka puasa pada zaman Rasulullah pada hari yang mendung. Jadi nggak kelihatan mataharinya ibu-ibu awalnya. Mereka ini menentukan waktu dengan perasaan, dengan dhon, dengan dugaan. Setelah buka, nggak taunya setelah itu ternyata matahari masih ada, belum terbenam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengkodok puasa mereka. Maka orang jahil, orang yang tidak tahu akan waktu puasa, puasanya sah tidak batal. Ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang menentukan buka puasa itu suara azan atau terbenamnya matahari, ibu-ibu? Terbenamnya matahari. Betul ya. Jadi terbenamnya matahari, bukan azan. Ya. Jadi patokannya ibu-ibu bukan azan. Ada orang nungguin, belum azan. Padahal waktu terbit udah 2 menit waktu terbenam udah 2 menit yang lalu. Ya, di handphone udah ada tulisannya. Masuk azan maghrib, matahari telah terbenam, misalkan begitu. Nah, bisa jadi ibu-ibu, itu muadzinnya tuh minum dulu. Minum dulu, dia makan kurma dulu, dia batalin dulu, dia baru azan, begitu. Nah, kita nungguin dia lah, kagak azan-azan ini. Gimana nih? Udah mana risol di depan lu banyak, ya kan? Jadi patokannya adalah matahari terbenam. Ini patokannya adalah waktu, bukannya muadzin. Lalu yang kedua, dalam keadaan ingat dalam keadaan ingat tidak karena lupa. Barang siapa yang makan minum karena lupa, maka puasanya tidak batal, ya. Demikian pula pembatal puasa lainnya, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau karena kami bersalah. Surat Al-Baqarah ayat 286. Imam Hasan Al-Basri dan Mujahid rahimahumullah mengatakan, jika ada orang berpuasa bersetubuh dengan istrinya karena lupa, maka tidak ada dosa baginya. Tapi ini kasusnya jarang, ibu-ibu ya. Akan tetapi, bila ingat atau diingatkan orang lain, wajib baginya berhenti dari pembatal puasa yang ia kerjakan. Ya. Yang ketiga, sengaja atas kehendak dirinya sendiri. Berarti bukan dipaksa.
Ya. Sebab itu barang siapa yang mengerjakan pembatal puasa karena dipaksa, maka puasanya sah, tidak perlu menggantinya. Karena Allah telah menggugurkan dosa yang orang yang terpaksa. Firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kufur, yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan iman, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk berbuat kefakiran, dia ridho. Dipaksa kafir, dia ridho, ibu-ibu. Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Apabila seseorang tidur, kemudian dia disiram, banguninnya disiram, ibu-ibu, naudzubillah. Kemudian airnya itu masuk ke mulutnya, maka puasanya tidak batal. Karena masuknya air ke mulut bukan kehendak dirinya. Al-Imam Bukhari berkata, Atha mengatakan, apabila seseorang menghirup air ke hidung saat berwudu, kemudian airnya malah masuk ke dalam mulutnya, maka tidak mengapa, selama ia tidak mampu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila ada seekor lalat yang masuk ke tenggorokannya, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Namun, ya Rasulullah sudah memperingati, apabila kita mau wudu, jangan terlalu ekstrim menghirup airnya. Ya, sekedarnya saja. Nah, misalkan ibu-ibu rahimakumullah, bisa kita bisa kita kondisikan dengan, mohon maaf, memasukkan jari jemari ke dalam lubang hidung. Itu sudah cukup. Ya. Begitu. Misalkan ibu khawatir nih menghirup air terlalu berlebihan, maka ibu cukup memasukkan memasukkan jari ke dalam lubang hidung. Itu sudah cukup, insya Allah. Ya. Begitu juga ketika berkumur-kumur, ya. Jangan terlalu berlebihan, ya, khawatirnya nanti masuk ke dalam. Terus ada pertanyaan, Ustaz, gimana dong kalau misalkan kita habis wudhu? Kan itu habis kumur-kumur tuh ya ada rasa, ada air-airnya, itu gimana? Nah, jadi gini ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita kumur-kumur, ya, kita usahakan membuang sisa-sisanya semampu kita. Apabila sudah dirasa udah kering nih, udah keluar semua, maka sisanya insya Allah dimaafkan. Kenapa, ibu-ibu? Kalau kita tidak mengikuti ini, maka kita bisa kena was-was, bahaya. Ya, aduh, ketelan nih airnya nih, nih ketelan nih. Insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya, seperti itu ibu-ibu. Ya, jadi ketika kita berkumur-kumur saat berwudu, kita buang sisa-sisanya sampai dirasa cukup, maka sisanya udah kita anggap kita anggap sudah nggak ada. Jadi itu tidak mempengaruhi keadaan kita sehingga kita tidak terkena was-was, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah pada pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Pada pertemuan yang akan datang atau Kamis pekan depan, kita akan membahas hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ya, mungkin ada juga yang menganggap sebagian orang, ini tuh batal puasanya, tapi ternyata tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup Pak Ustadz. Baik, kita cukupkan. Apabila ibu-ibu ada yang mau bertanya, seperti biasa, silakan dimanfaatkan grupnya. Ya, bertanya di grup, mudah-mudahan bisa memberikan faedah untuk teman-teman. Ibu-ibu, besok seperti biasa akan ada evaluasi. Jadi, mohon mengerjakan evaluasinya dengan cermat, karena pada pertemuan yang lalu evaluasinya banyak yang salah.
salahnya seragam. Ini ada soal bagaimana cara menentukan awal puasa, awal Ramadan. Saya sebutkan cuma 2. Nah, tapi ibu-ibu pilihnya yang 3. Ya, padahal saya ulang-ulang itu. Ya, kok kenapa ibu-ibu milihnya 3 nih? Padahal kan cuma apa? Ru'yatul hilal dan menyempurnakan bulan Sya'ban. Yang hisab itu tidak termasuk. Ya, lebih teliti lagi ibu-ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.